Kehidupan, seperti alam, bergerak dalam irama yang tak pernah berhenti. Setiap perjalanan manusia terjalin dalam siklus musim yang berputar, membawa pelajaran, tantangan, dan keindahan yang berbeda. Kita hidup dalam tarian semesta, di mana setiap musim memiliki perannya sendiri dalam membentuk siapa diri kita. Ada musim di mana segalanya terasa ringan, udara kehidupan sejuk, matahari bersinar lembut, dan segala sesuatu tampak berjalan selaras dengan keinginan kita. Ini adalah musim berbunga, ketika benih usaha mulai bertunas dan mimpi-mimpi menjadi nyata. Dalam masa ini, kita merasa hidup mengalir tanpa hambatan. Sukacita melimpah, rasa syukur bersemi, dan dunia seolah memeluk kita dengan kelembutan. Namun, musim ini bukan tujuan akhir, hanya persinggahan dalam perjalanan panjang. Kemudian datanglah musim sulit, layaknya dingin yang menusuk. Hari-hari terasa berat, langkah kaki terseret di jalanan yang beku. Di musim ini, kegelapan seolah menetap lebih lama, membisikkan keraguan dan membuat kita mempertanyakan arah hidup. Namun justru di tengah dingin inilah kekuatan batin dibentuk. Kesabaran diuji, ketabahan diasah, dan kita dipaksa menemukan cahaya dari dalam diri sendiri. Meski pahit, musim ini adalah pengingat bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa perjuangan. Ada pula musim stagnasi, ketika hidup terasa datar, seolah kita terjebak di persimpangan tanpa tahu kemana harus melangkah. Waktu berjalan lambat, mimpi terasa jauh, dan gairah hidup meredup. Tapi musim ini bukan hukuman, melainkan undangan untuk berhenti sejenak. Dalam keheningan, kita belajar mendengar suara hati yang sering terabaikan. Stagnasi adalah tanah subur di mana akar-akar baru sedang tumbuh, meski belum tampak di permukaan. Yang paling membingungkan adalah musim bercampur, ketika kebahagiaan dan kesedihan hadir bersamaan. Di satu sisi, ada berkat yang membuat hati bersyukur, namun di sisi lain ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Musim ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Keindahan dan kesedihan bisa berjalan berdampingan, membentuk harmoni yang kompleks. Dalam musim ini, kita belajar menerima hidup apa adanya, dengan segala kepelikan dan kemisteriannya. Setiap musim, baik yang membawa kebahagiaan maupun penderitaan, hadir dengan tujuannya sendiri. Alam tidak pernah terburu-buru, namun segalanya selalu tepat waktu. Begitu pula perjalanan hidup kita. Ada saat menanam, ada saat menunggu, dan ada saat menuai. Jika kita mempercayai ritme ini, kita akan memahami bahwa tidak ada musim yang sia-sia. Kebijaksanaan tertinggi adalah menerima bahwa kehidupan memang berjalan dalam siklus. Tidak ada musim yang abadi, baik kebahagiaan maupun kesedihan akan berlalu. Ketika kita merangkul setiap musim dengan hati terbuka, kita akan melihat bahwa di balik setiap perubahan, ada pelajaran yang sedang dipahatkan dalam jiwa. Setiap musim adalah bagian dari proses menjadi, dan setiap proses adalah perjalanan menuju diri yang lebih utuh. Hidup akan terus berputar, entah kita siap atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah menari bersama siklus ini, menerima musim berbunga dengan rasa syukur, bertahan dalam musim dingin dengan keberanian, dan beristirahat dalam musim stagnasi dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu sedang dipersiapkan. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak hanya tentang tiba di tujuan, tetapi tentang bagaimana kita melewati setiap musim dengan hati yang penuh. Ketika badai datang, langit tampak kelam tanpa celah cahaya. Hujan turun tanpa henti, membasahi langkah-langkah kita yang semakin berat. Seperti musim dingin yang panjang dan mencekam, masa-masa sulit dalam hidup sering terasa tak berujung. Kita terjebak dalam kabut ketidakpastian, bertanya-tanya kapan semua ini akan berlalu. Musim sulit sering datang tanpa peringatan, mungkin itu kehilangan yang tiba-tiba, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau ketidakpastian yang membuat kita meragukan segalanya. Saat kita berada di dalamnya, waktu terasa melambat. Hari-hari menyatu menjadi satu warna kelabu, dan setiap usaha untuk keluar seperti tenggelam dalam lautan yang tak bertepi. Keletihan menyelimuti, membuat kita bertanya, apakah aku akan selamanya terjebak di sini? Namun, seperti semua musim di alam, musim sulit juga memiliki akhirnya. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya,
dan bahkan malam yang paling gelap pun perlahan memberi jalan bagi fajar. Kita mungkin tidak melihatnya dengan segera, tapi perubahan sedang terjadi di dalam diri kita, di sekitar kita, dalam cara semesta mengatur setiap peristiwa dengan presisi yang seringkali tak kita pahami. Kesulitan yang kita hadapi bukan tanpa makna. Ia membentuk kita, membangun ketahanan, dan mengungkap kekuatan yang mungkin sebelumnya tersembunyi. Di musim dingin, akar pohon tumbuh lebih dalam, mencari sumber kehidupan yang tersembunyi di tanah. Begitu pula dengan kita, di saat-saat sulit, kita dipaksa menggali lebih dalam, menemukan ketangguhan yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari ada dalam diri kita. Musim sulit juga mengajarkan kita tentang kehadiran dan penerimaan. Ada masa-masa di mana kita tidak bisa mempercepat proses, tidak bisa memaksa diri untuk segera sembuh atau bangkit. Kadang, yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan, mengambil napas satu demi satu, berjalan selangkah demi selangkah, dan percaya bahwa badai ini, seberapapun ganasnya, akan reda pada waktunya. Dan tanpa kita sadari, perlahan segalanya mulai berubah. Langit yang kelam mulai memberi celah bagi sinar matahari. Udara yang dingin berangsur menjadi hangat, dan kita mulai merasakan bahwa beban yang dulu terasa tak tertahankan, kini mulai berkurang. Kita menemukan harapan di tempat-tempat kecil, dalam percakapan yang menenangkan, dalam tawa yang sempat hilang, dalam momen-momen kecil yang mengingatkan kita bahwa hidup terus bergerak. Lalu suatu hari, kita menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kita telah melewati musim itu. Luka mungkin masih ada, tetapi kita bukan lagi orang yang sama. Kita telah tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Kita memahami bahwa setiap musim, bahkan yang paling menyakitkan, membawa sesuatu yang berharga. Maka, ketika kita menghadapi musim sulit berikutnya, kita bisa mengingat, ini bukan akhir, ini hanya bagian dari perjalanan. Tidak ada musim yang abadi, dan tidak ada malam yang tidak diikuti oleh pagi. Percayalah, pada waktunya, cahaya akan kembali, dan kita akan melangkah ke musim baru, dengan hati yang lebih luas dan jiwa yang lebih kuat. Ketika hidup terasa buntu, kita sering berpikir bahwa kita terjebak selamanya dalam keadaan itu. Namun, alam semesta selalu berbisik dalam berbagai cara, memberi tanda bahwa perubahan akan segera datang. Tanda-tanda ini seringkali halus, tidak mencolok, tetapi begitu kita menyadarinya, kita akan melihatnya di mana-mana, seperti benih harapan yang tersebar di sepanjang perjalanan kita. Tanda pertama, pesan motivasi yang muncul tepat waktu. Pernahkah kamu membaca sebuah kutipan atau mendengar kata-kata seseorang yang terasa seperti jawaban atas kegelisahanmu? Kadang-kadang, di saat kita merasa tersesat, alam semesta mengirimkan pesan melalui hal-hal yang tampaknya kebetulan. Sebuah buku yang direkomendasikan teman, sebuah video yang muncul di beranda media sosial, atau bahkan percakapan sederhana dengan orang asing. Kata-kata itu menggema dalam pikiran, seakan-akan ditujukan khusus untuk kita. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah panggilan lembut yang mengingatkan bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada jalan keluar, bahwa hidup sedang bersiap membawa kita ke arah yang baru. Tanda kedua, hari air mata. Ada hari-hari di mana air mata mengalir tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi setelah mendengar lagu yang menyentuh, membaca kalimat sederhana, atau bahkan tanpa pemicu yang nyata. Air mata ini bukan tanda kelemahan, melainkan pelepasan, sebuah detoksifikasi emosional yang terjadi ketika hati kita sudah terlalu lama menahan beban. Tangisan ini seringkali diikuti dengan kelegaan, seperti hujan yang akhirnya turun setelah langit terlalu lama menahan mendung, dan setelahnya, tanpa kita sadari, sesuatu dalam diri kita mulai berubah. Tanda ketiga, konfirmasi tak terduga dari alam semesta. Kadang-kadang kita meminta petunjuk. Kita ingin tahu apakah keputusan yang akan kita ambil benar, apakah jalan yang kita tempuh tepat. Lalu, seolah tanpa disengaja, kita melihat sebuah pesan di billboard yang berbunyi, "Percayalah pada prosesnya," atau lagu di radio menyanyikan lirik yang terasa seperti jawaban atas keraguan kita. Atau seseorang yang bahkan tidak kita kenal tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menyentuh inti kegelisahan kita.
Hal-hal kecil ini mungkin tampak remeh, tetapi bagi hati yang sedang mencari jawaban, mereka adalah petunjuk yang tak terbantahkan. Tanda keempat, paksaan untuk beristirahat. Terkadang, hidup tidak memberi kita pilihan selain berhenti sejenak. Bisa jadi dalam bentuk kelelahan yang luar biasa, sakit yang tiba-tiba datang, atau rencana yang berantakan tanpa alasan yang jelas. Awalnya, kita mungkin marah dan frustrasi, merasa seperti dunia tidak adil. Namun, setelah kita menerima jeda ini, kita sering menyadari bahwa mungkin kita memang butuh berhenti. Bahwa mungkin ini adalah cara semesta memberi kita ruang untuk bernapas, mengevaluasi, dan mempersiapkan diri sebelum babak baru dimulai. Tanda kelima, kehadiran orang yang membawa cahaya baru. Di saat kita merasa terperangkap dalam kegelapan, seringkali seseorang hadir dalam hidup kita, bisa teman lama, mentor, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Kehadiran mereka seperti obor yang menyalakan kembali harapan kita. Mereka mengingatkan kita pada keindahan yang sempat terlupakan, memberi sudut pandang baru, atau sekadar hadir sebagai teman yang mendengarkan tanpa menghakimi. Terkadang, perubahan terbesar dalam hidup kita dimulai dengan kehadiran seseorang yang percaya pada kita lebih dari kita percaya pada diri sendiri. Tanda keenam, realitas yang menggugah kesadaran. Hidup seringkali memberi kita kejutan dalam bentuk peristiwa yang mengubah cara kita melihat dunia. Mungkin kita menyaksikan kehilangan, mengalami peristiwa yang mengguncang, atau mendengar kisah seseorang yang membuat kita sadar betapa beruntungnya kita. Momen-momen ini seolah mengguncang kita dari tidur panjang, membangunkan kita dari autopilot yang selama ini kita jalani. Dalam sekejap, kita memahami sesuatu yang sebelumnya terasa kabur, bahwa hidup terlalu berharga untuk dijalani dengan ketakutan, bahwa perubahan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan tangan terbuka. Tanda-tanda ini bukan kebetulan. Mereka adalah bisikan lembut dari alam semesta, mengingatkan bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Kadang kita melihatnya dengan jelas, kadang kita hanya menyadarinya setelah semuanya berlalu. Tetapi satu hal yang pasti, perubahan selalu datang, entah kita siap atau tidak. Dan saat itu terjadi, kita akan menyadari bahwa semua petunjuk telah ada di sepanjang jalan, hanya menunggu untuk kita lihat dan pahami. Setiap musim dalam hidup datang membawa pesan, meski seringkali kita terlalu sibuk atau terlalu terluka untuk menyadarinya. Kita menginginkan hidup yang datar dan stabil, tanpa pasang surut, tanpa angin kencang yang mengguncang. Namun, tanpa musim, hidup akan kehilangan ritme dan maknanya. Kita tidak akan benar-benar tumbuh jika hanya berada di satu keadaan selamanya. Musim yang menyenangkan mengajarkan kita tentang syukur, tentang bagaimana menikmati cahaya matahari yang hangat, bagaimana tertawa tanpa beban, bagaimana menghargai keberlimpahan yang datang dengan mudah. Di masa ini, kita belajar bahwa hidup bisa indah, bahwa ada saat-saat di mana segala sesuatunya terasa selaras dan dunia seperti berpihak kepada kita. Namun, jika kita tidak waspada, kita bisa terlena dan lupa bahwa musim ini pun akan bergeser. Musim sulit, di sisi lain, adalah guru yang paling keras, tetapi juga yang paling bermakna. Ia mengajarkan kita kesabaran ketika doa-doa belum terjawab. Ia mengajarkan ketabahan ketika segala sesuatu terasa tak pasti. Ia mengajarkan bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, bahwa kita bisa bertahan lebih lama dari yang kita bayangkan. Musim ini memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri, untuk melihat kelemahan kita, ketakutan kita, dan keyakinan yang selama ini mungkin rapuh. Di musim stagnasi, kita belajar tentang arti keheningan. Di sini, hidup seperti berhenti, seperti tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Kita merasa seakan berjalan di tempat, terjebak di tengah ketidakjelasan. Namun, diam-diam, sesuatu sedang bekerja di dalam diri kita. Seperti benih yang beristirahat dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon besar, kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Di musim ini, kita belajar bahwa tidak semua pertumbuhan terlihat di permukaan. Dan ada musim di mana kebahagiaan dan kesedihan datang bersamaan, membentuk mozaik emosi yang sulit dijelaskan.
Kita bisa tertawa di pagi hari dan menangis di malam hari. Kita bisa merasa bahagia atas satu hal, tetapi bersedih atas yang lain. Musim ini mengajarkan bahwa hidup tidak pernah hitam atau putih. Ia penuh warna, penuh nuansa, dan penuh kontradiksi yang justru membuatnya indah. Setiap musim adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan di musim tergelap, selalu ada sesuatu yang bisa kita bawa ke musim berikutnya. Pengalaman, kebijaksanaan, atau bahkan sekadar kesadaran bahwa kita telah melewatinya. Alam semesta tidak pernah meninggalkan kita tanpa tanda, tanpa petunjuk bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Maka, daripada bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari musim ini? Dengan begitu, kita tidak hanya melewati hidup, tetapi benar-benar menghidupinya. Percayalah, apapun musim yang sedang kau jalani saat ini, ia datang dengan maksud. Ia datang untuk membentukmu, menguatkanmu, dan mempersiapkanmu untuk musim berikutnya. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak hanya tentang bertahan, tetapi tentang tumbuh melalui setiap musim yang diberikan kepada kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.